Halo guys, baik lagi bersama gue Mehdi dalam konten FOMO. Dan gue bakalan nemenin malam Jumat kalian. Gimana kabar kalian semua? Gue harap kalian baik-baik aja ya. Oke, pada episode kali ini gue ingin membahas tentang 3 kisah psikopat. Pertama, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer memiliki nama lengkap yaitu Jeffrey Lionel Dahmer. Ia merupakan seorang pembunuh berantai dari predator seks yang berasal dari Amerika. Dalam kisah hidupnya atas perbuatannya yang keji, ia pernah diangkat menjadi serial ataupun film. Bermula pada saat Jeffrey masih kecil, ia sering memerhatikan ayahnya saat memutilasi binatang yang sudah mati. Lalu pada masa remaja, ia tumbuh menjadi remaja yang penyendiri. Dan menurut beberapa informasi, hasrat membunuh yang ada pada Dahmer mulai ada sejak Dahmer berumur 14 tahun. Hingga pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Jeffrey Dahmer terjadi pada tahun 1978 di Ohio. Korban pertamanya merupakan seorang remaja laki-laki berusia 18 tahun yang dibawa ke rumah orang tuanya yang berada di Ohio. Korban tersebut dicekik dan dipukul dengan barbel sebelum dimutilasi. Setelah pembunuhan pertamanya itu, Dahmer tidak melakukan pembunuhan lagi selama bertahun-tahun. Lalu, dia kembali melakukan pembunuhan pada tahun 1987. Korbannya seorang laki-laki yang berusia 24 tahun yang dibawa ke apartemen Dahmer. Tidak selesai sampai sana, Dahmer kembali membunuh seorang remaja laki-laki berusia 14 tahun. Dalam melakukan aksinya untuk membunuh orang-orang, Dahmer hanya mengincar para pria saja. Dan Dahmer biasanya mencari korbannya di sekitar halte bus, mall, dan bar. Hingga akhir dari pembunuhan yang dilakukan oleh Jeffrey Dahmer adalah saat ia membawa korban terakhirnya ke apartemen milik Dahmer, Tracy Edwards yang berusia 32 tahun. Saat memasuki kamar Jeffrey, Edwards mulai mencium bau yang sangat tidak sedap. Curiga Edwards akan kabur, dan Jeffrey langsung memborgol Edwards agar tidak melarikan diri. Untungnya, Edwards berhasil menyerang Dahmer dan berhasil kabur keluar apartemen. Dan pada saat itu, Edwards bertemu dengan mobil polisi. Dan kemudian, polisi tersebut menyelidiki apartemen. Hingga saat diperiksa, polisi menemukan tengkorak, organ manusia, dan bagian-bagian tubuh seperti kepala, hati, alat kelamin, dan lain-lain. Hingga pada tahun 1992, Dahmer dijatuhi hukuman seumur hidup. Dalam hidupnya, Dahmer sudah membunuh orang sebanyak 23 orang. Dan setelah 2 tahun di penjara, Dahmer dibunuh oleh sesama narapidana yang ada di sana. Kisah hidup Jeffrey Dahmer telah dijadikan dokumentasi dan dapat kalian saksikan melalui serial tentang Jeffrey Dahmer di platform seperti Netflix. Kedua, Ted Bundy. Theodore Robert Cowell yang lebih dikenal sebagai Ted Bundy lahir pada 24 November 1946 di Burlington, Vermont, Amerika Serikat sebagai salah satu pembunuh berantai paling terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1980-an, Bundy telah menyisakan tanda traumatik dalam sejarah kejahatan meskipun awalnya dikenal sebagai mahasiswa teladan yang belajar psikologi. Sisi gelapnya memunculkan kengerian yang tak terbayangkan. Bundy memulai serangannya dengan serangan terhadap Karen Sparks, seorang mahasiswa berusia 18 tahun. Serangan tersebut meskipun bukan pembunuhan, menghasilkan dampak besar. Sparks koma selama 10 hari dan mengalami cacat permanen. Namun, tindakan awalnya tidak memberikan petunjuk akan kekejaman yang akan menyusul. Modus Bundy berkembang menjadi serangkaian tindakan mengerikan, termasuk penculikan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Ia menargetkan perempuan muda dengan teknik khusus, seringkali berpura-pura membutuhkan bantuan dengan memakai gips atau tampak cacat. Korban-korbannya terus bertambah termasuk Linda Ann Healy, Donna Gail Manson, Susan Elaine Rankert, Roberta Kathleen Parks,
Brenda Carroll, dan Gurgen Hawkins, yang semuanya menjadi korban kekejaman Bundy di Pacific Northwest. Kisah kehidupan Bundy semakin menunjukkan kekomplekan manusia dan memunculkan tanda-tanda abnormalitas pada dirinya sejak usia muda. Ketertarikannya pada pisau sejak usia 3 tahun mengisyaratkan potensi masalah psikologis yang mendalam. Meskipun kecerdasannya dalam hal akademis, hingga setelah penangkapannya, Bundy menjalani proses hukum yang panjang dan rumit, dengan beberapa persidangan, pengadilan, dan bahkan upaya pelarian. Dan pada akhirnya, hukuman mati dijatuhkan dan eksekusi dengan kursi listrik pada 24 Januari 1989 pada era teror yang ditimbulkannya. Sebelum dieksekusi, Bundy membuat permintaan terakhir yang unik dan kontroversial. Ia menginginkan abunya ditebar di pegunungan Cascade di Washington, tempat di mana beberapa pembunuhan mengerikan terjadi. Permintaan ini akhirnya dipenuhi, meninggalkan tanda yang mendalam dalam sejarah kriminal. So, jika kalian ingin melihat lebih lanjut tentang Ted Bundy, kalian bisa menonton serial Conversation with a Killer, The Ted Bundy di Netflix. Ketiga, John Wayne Gacy. John Wayne Gacy atau sebutannya si badut pembunuh adalah seorang pembunuh berantai yang membunuh kurang lebih 33 orang. John Wayne Gacy mendapatkan perlakuan yang tidak baik di semasa kecilnya, baik dari rumah maupun di luar rumah. Lelah dengan perlakuan dari sang ayah, Gacy memutuskan keluar dari rumah dan pindah ke Las Vegas. Di Las Vegas, Gacy bekerja untuk layanan ambulan. Setelah beberapa lama, ia dipindahkan sebagai petugas di kamar mayat. Gacy sering menghabiskan malamnya sendirian, hingga hal aneh muncul pada saat terakhir Gacy bekerja sebagai petugas kamar mayat. Menurut beberapa sumber, Gacy menemukan peti mati dan membelai mayat seorang remaja laki-laki. Ia pun bingung kenapa ia terangsang dengan mayat laki-laki. Karir John Wayne Gacy semakin menaik. Pada tahun 1965, Gacy diangkat menjadi wakil presiden divisi Springfield, JC, dan pada tahun yang sama, Gacy sebagai JC paling menonjol ketiga di negara bagian Illinois. Walaupun karir John Wayne Gacy meroket pada saat itu, terdapat satu hal yang bisa merusak karirnya, yaitu adalah meningkatkan kebutuhan akan seks terhadap remaja laki-laki muda. Dan pada tahun 1968, Gacy sempat dilaporkan ke polisi oleh orang tua dari remaja laki-laki yang bernama Donald Voorhees yang pernah Gacy cabuli. Atas kejadian tersebut, korban lainnya mulai melaporkan kelakuan yang telah John Wayne Gacy lakukan kepada korban. Hingga Gacy ditangkap atas tindakan sodomi yang dilakukan kepada para remaja laki-laki dan percobaan penyerangan. John Wayne Gacy dipenjara selama 10 tahun atas tindakan sodomi yang ia lakukan. Namun setelah terbebas dari hukuman, dia kembali menangkap seorang remaja laki-laki dan mencoba untuk memerkosanya. Dan pada Januari 1972, ia bertemu dengan Timothy Jack McCoy selaku korban selanjutnya saat Timothy sedang menunggu bus untuk menawari tempat untuk menginap. Karena ada kesalahan pahaman dari Gacy mengira Timothy akan mencoba untuk membunuh Gacy. Ia pun mencoba melawan yang akhirnya Gacy membunuh Timothy. Dan tidak hanya itu saja, Gacy memperkosa Timothy untuk menutupi hal tersebut. Dan Gacy mengubur sang korban di bawah rumahnya. Kemudian di tahun 1978, Robert Pace yang berumur 15 tahun menghilang setelah melakukan wawancara dengan kontraktor konstruksi. Saat diselidiki, pemilik apotek mengatakan kepada tim penyidik bahwa kontraktor tersebut dimiliki oleh John Wayne Gacy, hingga Gacy pun dihubungi oleh polisi. Setelah digeledah dan diinterogasi atas kejadian John Wayne Gacy di masa lalu, akhirnya Gacy mengakui bahwa Gacy telah membunuh Robert Pace. Dan Gacy pun diadili pada tahun 1980 atas pembunuhan 33 pemuda. Dan John Wayne Gacy pun dieksekusi dengan suntikan mematikan pada 1994. Hingga kata-kata terakhir dari Gacy adalah "Kiss my ass". Dan Conversation with a Killer adalah John Wayne Gacy Tapes, adalah serial dokumenter di Netflix yang bisa kalian tonton tentang John Wayne Gacy.
So, itu dia 3 kisah psikopat yang udah gue bahas pada episode kali ini. Menurut kalian dari 3 kisah psikopat tadi gimana? Kalau kalian punya saran atau kritik, bisa ditulis di komen ya. Dan gue juga mau bilang makasih banget udah nonton FOMO. Dan sampai ketemu di malam Jumat berikutnya. Bye-bye.